Hai, welcome to my channel YouTube Megawati Hendra. Kali ini saya akan membahas stop bilang jangan nangis pada anak laki-laki kita. Nah, pertama-tama saya akan membahas dulu tentang emosi. Apakah itu emosi? Emosi adalah keadaan alami dari pikiran seseorang mengenai suasana hati. Emosi ada apa aja? Senang, sedih, kecewa, malu, terkejut. Perasaan dasar tersebut adalah hal yang alami dialami oleh anak-anak. Nah, kebanyakan dari kita tumbuh dari masyarakat yang tidak umum untuk mengekspresikan perasaan, khususnya pada pria atau laki-laki. Ada budaya yang mengatakan bahwa laki-laki nangis itu lemah. Sebenarnya, yang perlu kita ketahui kapan perasaan tersebut dapat diekspresikan. Kepada siapa? Dan bagaimana cara yang sesuai? Jika orang tua tidak mengajarkan kepada anak, maka ekspresi tersebut bisa salah bentuknya. Contohnya nih, anak suka ngamuk-ngamuk, teriak, pukul, lempar barang, guling-guling di lantai, nangis berjam-jam, diam saja, menahan emosi dalam hati. Hal ini tentu tidak sehat karena dapat mempengaruhi orang di sekitarnya dan kemudian dapat mempengaruhi orang tersebut dalam bersosialisasi, contohnya berteman dalam sebuah lingkungan. Mengapa anak-anak perlu belajar mengenal emosi yang mereka alami? Pada umumnya, anak mengenal emosi dari usia 3,5 tahun. Kemampuan dan ketidakmampuan seseorang dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan sangat menentukan respon dan tindakan seseorang terhadap sesuatu. Contohnya nih, kesal. Jika diutarakan kepada orang tua, jauh lebih baik daripada dipendam perasaannya sendiri. Kenapa? Karena jika dipendam akan menjadi frustasi dan memicu tindakan negatif. Nah, contoh-contoh yang kita lakukan sehari-hari pada anak. Saat kita ngajak anak keluar rumah, kita mau beli es krim. Kemudian es krim tersebut habis, pasti seorang anak akan kecewa. Kita sebagai orang tua tidak usah buru-buru lupakan. Suruh dia, ayo lupakan aja, ngapain sih sedih? Itu nggak usah. Atau move on supaya anaknya kembali happy. Yang harus kita lakukan adalah ajak anak kita bicara. Kamu kenapa? Walaupun belum tentu dijawab, lanjutkan dengan, Mami lihat kamu kesal ya. Kemudian anak bisa saja mengangguk-ngangguk seolah kesal. Tapi anak tersebut tidak tahu mau ngomong apa karena anak-anak bahkan termasuk kita secara alami tidak mengekspresikan emosi dalam kata-kata. Kalaupun kita tahu karena kita sudah belajar, baru kita bisa bantu dengan penjelasan kita. Iya ya, kita sudah jauh-jauh ke sini cari es krim coklat, pas nyampe udah habis. Dian pasti kesel ya. Dian kesel tidak apa-apa, cerita aja sama Mami. Bagaimana cara orang tua melatih anak mengenali emosinya? Sebelum kita mengajarkan anak kita harus contohkan dahulu bagaimana mengekspresikan dengan cara yang sehat. Bagaimana hari kita sehari-hari kita mengekspresikan
perasaan, dan pikiran kita. Merupakan contoh bagi anak. Jika kita ekspresikan dengan meledak-ledak, marah-marah, tidak terkendali, atau mungkin kita sama sekali tidak mengekspresikan perang dingin. Nah, dua-dua itu contohnya tidak sehat. Oleh karena itu, kita harus menjadi contoh yang benar bagi anak. Berikan dia waktu, tidak usah buru-buru buat dia happy. Tugas kita sebagai orang tua adalah melatih anak supaya mereka tahu apa yang dapat mereka lakukan saat menyikapi perasaan mereka waktu mereka bertemu dengan kondisi yang mereka tidak inginkan, supaya mereka menjadi anak yang memiliki emosi yang sehat dan seimbang. Justru kalau anak kita happy terus, itu tidak seimbang. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Pasti semua ibu-ibu bertanya, apa sih dampaknya jangka panjang jika anak itu lebih mengenalin emosi dan bisa memproses perasaannya? Keren banget dampaknya. Pertama, anak memiliki pengendalian diri. Emosi dia dapat kendalikan saat kita mampu memprosesnya dengan baik. Jika dari kecil tidak diajarkan, ketika nanti besar dan diminta untuk mengendalikan diri, yang mereka lakukan adalah menekan perasaan mereka. Dan mereka pikir itulah cara mereka mengendalikan diri. Itu tentu menjadi emosi yang tidak sehat. Mami justru juga lagi kesel banget. Berarti kita empati dengan anak, kesel. Nggak apa-apa, cerita sama mami. Nah, di sini anak mulai mengenal label emosi yang dia rasakan, yaitu emosi kesal. Kemudian kita juga mengajarkan anak bagaimana dapat mengekspresikan perasaan atau emosi mereka kepada kita. Mereka merasa dimengerti, dipahami, sehingga mereka dapat bonus dari kita. Apakah itu empati dari orang tua? Hal ini tentunya sangat baik karena kita mendukung anak kita untuk lebih lagi menyampaikan semua perasaannya. Anak sedih, kesal. Yang kedua, empati. Empati yang anak dapatkan dari kita akan memampukan anak kita mempraktekkan empati kepada orang lain. Kenapa? Karena empati hanya bisa diajarkan oleh orang yang sudah mengalaminya. Empati tidak bisa diajarkan ketika disuruh aja. Contohnya, ayo dong kamu empati sama orang, kasihan banget tuh, ayo empati. Kan tidak bisa begitu. Pengendalian diri dan empati sangat dibutuhkan dalam berkehidupan, bersosialisasi. Nah, segitu aja ya informasinya. Makanya stop bilang jangan menangis pada anak laki-laki Anda. Untuk nonton video berikutnya, jangan lupa subscribe ya. Video berikutnya. See you, bye-bye.